Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyasa Liajrun, NIM 2111191130058. Interaksi manusia dan komputer kelas B. Di sini saya akan membahas review UI dan UX tools yang menjadi tugas dari kelas interaksi manusia dan komputer. UI UX tools-nya ada apa aja, yaitu ada Adobe XD, Sketch, dan juga InVision. Yang pertama ada Adobe XD. Pengertiannya, Adobe Experience Design atau dikenal dengan Adobe XD adalah perangkat lunak perancang desain untuk aplikasi mobile dan web yang berbasis vektor. Adobe XD resmi diluncurkan pada 14 Maret 2016 dengan menawarkan beragam fitur responsif serta tool-nya yang lebih familiar. Software ini mendukung wireframing situs web dan pembuatan prototipenya. Adobe menyediakan penawaran gratis pada Adobe XD untuk membuat UI UX dan prototyping ke dalam berbagai platform, meliputi web, ponsel, tablet, dan sejenisnya. Sistem operasi yang didukung untuk Adobe XD ini meliputi Windows dan macOS, dan versi terbarunya juga dibuka untuk Android dan iOS. Untuk Anda, jika ingin beralih mengembangkan aplikasi web dan mobile secara praktis dan cepat, membuat UI dan UX melalui program ini sangat disarankan. Selanjutnya ada beberapa fitur dari Adobe XD. Yang pertama yaitu ada Content Aware Layout. Fitur kontrol cerdas yang akan memudahkan kesesuaian perataan layout, spasi dalam menambahkan, menghapus, atau mengubah ukuran objek. Yang kedua, impor aset dari Photoshop, Illustrator, dan Sketch. Fitur ini akan memudahkan kita dalam mengambil aset proyek dari perangkat yang kita gunakan. Salah satunya adalah Photoshop, yang biasanya orang gunakan untuk mengedit foto. Kemudian ada Repeat Grid. Fitur yang digunakan untuk membuat galeri dan daftar duplikat dengan pengulangan. Dengan fitur ini kita bisa melakukan perubahan secara instan dengan cara klik and drag, lalu ulangin lagi elemen ke arah manapun. Selanjutnya ada fitur plugin. Fitur yang kompatibel dengan plugin khusus untuk fungsionalitas otomatisasi dan animasi. Selanjutnya ada 3D Transform. Fitur yang digunakan untuk memberikan efek transform kedalaman objek dan perspektif objek. Dengan fitur ini, kita bisa membuat elemen atau objek desain dengan dimensi yang baru seperti ruang 3D. Selanjutnya ada komponen. Bagian fitur yang digunakan untuk membuat logo, tombol, dan beragam aset untuk bisa digunakan kembali. Jadi, fitur ini itu bersifat reusable. Selanjutnya ada responsive resize. Fitur yang memudahkan kita memodifikasi komponen untuk ukuran layar yang berbeda. Selanjutnya ada integrasi dengan Adobe Font. Fitur ini akan tersinkron dengan akun Creative Cloud kita, sehingga memungkinkan kita untuk memilih ribuan font Adobe untuk proyek desain. Selanjutnya ada integrasi, selanjutnya ada fasilitas editing di Photoshop. Fitur ini menyediakan dukungan untuk melakukan perubahan desain di Photoshop, dan kemudian baru kita lakukan lagi desainnya secara langsung di Adobe XD. Selanjutnya ada Object dan Background Blur. Objek dan background blur. Fungsi ini, fitur ini membuat titik fokus objek desain dan membuat bagian tertentu buram dengan bantuan efek. Selanjutnya ada Vector Drawing Tools. Fitur baru sebagai alat penggambar vektor dengan bentuk garis, tampilan, elemen, dan tata letak. Selanjutnya ada UX Kits. Adobe XD juga memiliki fitur UX Kits untuk memudahkan kita membuat aplikasi ke dalam platform iOS, Windows, dan Google. Selanjutnya ada Prototype, bagian fitur yang menyediakan pratinjau aplikasi yang telah dibuat, sehingga kita bisa melihat sejauh mana kita sudah membuat dari aplikasi tersebut. Terus juga ada simbol. Fitur ini memudahkan pengguna dalam mengatur dan mengedit objek yang digunakan dalam beberapa artboard. Selanjutnya ada Export Assets. Fitur yang menyediakan alat ekspor untuk beragam ukuran perangkat. Dan yang terakhir ada Creative
Cloud Libraries. Pengguna Creative Cloud dapat mengakses aset dari pilihan warna, gaya karakter, elemen, objek gambar dari semua proyek Adobe yang kita miliki. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk alat prototype, dari segi prototyping tools-nya sudah komplit dan berkelas. Terus kelebihan lainnya adalah berfokus pada desain tools, integrasi dengan software desain lain berupa aset dari Photoshop, Sketch, dan Illustrator, memiliki performa yang cepat untuk perancang desain, terdapat tools built-in sharing dari fitur Creative Cloud untuk berbagi rekaman video sesama desainer saat proses pengerjaan. Kemudian kekurangannya untuk Adobe XD adalah kesulitan dalam fitur animasi UI, belum ada plugin untuk CSS export, terus belum kesulitan dalam menampilkan prototype yang live secara langsung, dan tidak bisa digunakan untuk sistem operasi Windows 7. Oke, sekian dari review untuk Adobe XD. Kemudian kita lanjut ke aplikasi kedua, yaitu Sketch. Menurut UX Misfit, Sketch adalah aplikasi desain digital yang dirilis khusus untuk sistem operasi macOS. Aplikasi Sketch ini berbasis vector-based yang paling sering digunakan untuk membuat desain UI dan UX. Tetapi beragam fiturnya bisa digunakan untuk banyak hal lainnya yang masih berhubungan dengan desain UI dan UX, seperti desain icon, prototyping, membuat user flow, ilustrasi vektor, dan lain-lain. Sketch pertama kali dirilis di bulan April tahun 2014 dan berkembang cukup pesat hingga sekarang. Sketch juga memiliki beberapa fitur. Di sini ada 9 fitur. Yang pertama adalah plugin symbols untuk smart object. Jadi baru-baru ini founder dari Sketch, Tisho Georgiev, merilis sebuah plugin yang hebat untuk Sketch, namanya Symbols. Plugin ini memberikan kita kemampuan untuk meniru smart objects. Smart object itu memungkinkan kita memiliki beberapa instansi dari satu objek di dalam dokumen kita. Selanjutnya, ada Smart Guides. Smart Guides itu adalah kita dapat mendapatkan arahan dari aplikasi Sketch ini. Misalnya, jika kita ingin memeriksa jarak antara objek satu dengan yang lainnya, kita cukup arahkan kursor pada objek yang diinginkan, dan Smart Guide akan menyesuaikan. Yang ketiga ada Easy Grids. Membuat sebuah grid sangatlah sederhana pada Sketch. Namun, hal itu dapat menjadi lebih mudah dan jelas ketika kita menggunakan Sketch. Sketch memiliki fitur yang dibangga-banggakan yang namanya Create Grid. Jadi kita gampang tinggal klik 4 kotak pada subtoolbar untuk menampilkan sebuah menu pop-up di mana kita dapat menentukan berapa banyak baris dan kolom yang ingin kita atur untuk objek yang kita seleksi. Selanjutnya ada Artboard Preset. Jika kita menggunakan Artboard, kita akan sangat terbantu dengan menggunakan Artboard Preset. Ketika kita klik tombol Artboard pada toolbar, maka akan diberikan opsi untuk memilih preset dari subtoolbar. Jadi kita bisa melihat artboard-nya sesuai dengan preset yang sudah ada biasanya disarankan di Sketch. Selanjutnya ada template. Jadi Sketch dapat membuat sebuah file baru langsung dari sebuah template. Jadi kita tinggal milih template-nya, nanti kita bisa tinggal ubah-ubah atau membuat inovasi dari template tersebut. Terus ada pintasan atau shortcut. Seperti yang telah disebutkan, Sketch ini menawarkan banyak shortcut. Selanjutnya ada color picker. Kita dapat memilih warna dengan mudah dari mana saja di layar kita. Cukup tekan Ctrl C, maka sebuah loop atau kaca pembesar akan terbuka untuk membantu kita memilih warna yang kita inginkan pada saat kita mendesain proyek kita. Dan terakhir ada
penyempurnaan pixel. Contohnya, jika kita memiliki layer yang mengandung beberapa bagian kecil pixel yang pada lebar maupun tinggi tidak terposisikan secara baik, kita biasanya akan pusing tuh memperbaiki pixel tersebut. Nah, di sketch ini ada fitur untuk penyempurnaan pixel dengan cara klik edit, terus round to nearest pixel edge untuk membuat pintasan custom untuk hal tersebut. Dan seluruh layer akan dibereskan sehingga gambar terlihat lebih baik. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan sketch. Kelebihannya, antara muka yang menarik dan sederhana, mudah digunakan bahkan untuk pemula, banyak macam open source serta plugin yang mendukung kinerja SketchUp. Ada fungsi juga untuk bisa mengimpor ekstensi file seperti 3ds, DYG, PDF, JPG, dan lain-lain. Aplikasi ringan dijalankan pada komputer yang standar. Kekurangannya, bug dan glitch yang kadang terjadi karena kesederhanaan SketchUp. Pemodelan lanjut bisa menjadi sulit meskipun plugin bisa digunakan. Gangguan terjadi ketika ada banyak tambalan dan tambalan. Terjadi ketika model canggih atau desain yang lebih realistis seperti model manusia diimpor dari 3ds Max ke SketchUp. Oke, sekian segitu saja untuk aplikasi Sketch. Kita akan beralih ke aplikasi yang selanjutnya yaitu InVision. InVision Studio adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membangun UI UX yang interaktif, yang memungkinkan desainer untuk membuat prototipe dan animasi yang nyata, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai salah satu alternatif yang dapat ditampilkan kepada user sebelum produk memasuki fase development. InVision Studio diciptakan untuk membuat prototipe produk aplikasi baik berbasis mobile maupun desktop secara kolaboratif antar desainer dengan developer. Desain, komentar, dan perubahan yang dibuat oleh desainer langsung bisa tersinkronisasi secara live dengan desain yang kamu lihat. Oke, terus terdapat beberapa fitur. Ada sekitar mungkin 10 fitur. Yang pertama itu ada resize and crop image without mask. Jadi kita bisa mengubah ukuran dari sebuah gambar atau mengcrop sebuah gambar, memotong sebuah gambar tanpa harus masking. Fitur ini biasanya dipanggil intelligent image cropping atau auto crop image. Jadi sama seperti membuat sebuah image fill di Sketch, dan kita bisa settingnya ke fill, tapi dengan selangkah yang lebih sedikit. Jadi bisa menyesuaikan ukuran yang kita inginkan. Jadi auto crop image. Selanjutnya ada fix elements as you scroll, yaitu kita bisa memperbaiki elemen yang kita inginkan. Biasanya kalau kita ingin mengubah header atau footer, kita bisa mengubahnya atau mengesetnya horizontal, vertikal, atau keduanya hanya dengan men-scroll dari mouse kita. Jadi tidak banyak yang kita akan lakukan, hanya untuk memperbaiki elemen tersebut. Jadi tinggal scroll dari tombol tengah mouse. Selanjutnya ada link several artboards into one animation. Jadi kita dapat menghubungkan beberapa artboard ke dalam satu animasi. Terus kita juga bisa mengulang animasi untuk menunjukkannya ke artboard yang pertama, atau juga kita bisa membuat multi-step animasi langsung ke bagian desain lain yang kita punya. Selanjutnya ada create swipe triggers for parallax animation. Kita bisa membuat swipe triggers atau tombol swipe untuk animasi parallax atau bahkan animasi lainnya. Selanjutnya kita bisa membuat responsive prototype tanpa harus kita mengkode program. Terus ada juga mode freehand. Mode freehand
Selanjutnya ada fitur lain lagi. Itu collaborate with the team in real time. Kita bisa bekerja bersama teman-teman kita atau komunitas kita dalam desain proyek kita di waktu yang nyata karena ada fitur live. Terus ada juga toggle between light and dark themes. Ini untuk memudahkan kita bekerja di malam hari, kita bisa memilih tema gelap supaya mata kita juga terjaga maupun tema terang pada siang hari untuk memberikan kenyamanan pada pengguna. Terus juga ada mirror prototypes to your phone. Jadi prototypes yang kita buat di HP atau di gadget kalian, di laptop, kita bisa juga mengirimnya ke aplikasi InVision yang ada di HP. Terus juga bisa use sketch like shortcuts. Shortcut yang ada di InVision hampir sama persis seperti shortcut yang ada di Sketch. Oke, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya untuk InVision, pembuatan prototipe yang cepat, kemudahan membuat mockup desain yang responsif, kemudahan untuk berkolaborasi, kemudahan handover dengan tim pengembang. Kekurangannya, salah satu aplikasi yang berbayar untuk menggunakan lebih banyak fitur, tidak sepenuhnya kolaboratif, karena kalau untuk kolaboratif yang lebih jauh, kita harus bayar, dan itu pembayaran berbeda, ada yang sebagai tim atau komunitas ataupun enterprise, dan juga alat desainnya tidak dapat digabung, jadi tidak bisa multiple artboard dari aplikasi lain. Oke, sekian dari review penjelasan review UI UX tools dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.